Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Oke, apa kabar kalian, Dek? Berbaik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik semuanya ya. Baik, pada sore hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita lagi ya dengan mata kuliah analisis statistik epidemiologi. Perkenalkan, nama saya Victor Trismanjaya Hulu. Saya dosen tetap S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia Medan. Pada kesempatan ini juga senang sekali boleh bertemu dengan kalian semuanya melalui media Zoom pada sore hari ini untuk belajar bersama dengan mata kuliah analisis statistik penelitian epidemiologi. Besar harapan saya nantinya adik-adik semuanya boleh mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik ya selama 1 semester ke depan. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang RPS yang memuat topik-topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya, saya akan coba share screen RPS-nya sebentar ya. Nah, ini adalah silabus dan rencana perkuliahan semester yang sudah saya susun, di mana di sini akan memuat beberapa topik-topik setiap pertemuan kita selama 1 semester ke depan. Ya, saya dosen yang mengampu mata kuliah analisis statistik epidemiologi. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah. Ini sesuai dengan prodi dan kurikulum nasional. Ya, ada CPL, yaitu sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian pengetahuan menguasai konsep teoritis dan kajian lanjut secara mendalam tentang kesehatan global, epidemiologi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja. Di sini ada keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Kemudian mampu merancang dan mengelola penelitian, riset dengan metodologi yang benar terkait dengan bidang kesehatan masyarakat, dan mendapatkan pengakuan dari nasional ataupun internasional. Untuk deskripsi mata kuliah kita, secara singkat saya akan sampaikan. Mata kuliah ini akan membahas tentang analisis statistik penelitian epidemiologi, termasuk uji Chi kuadrat, kemudian termasuk analisis data pada desain studi cross-sectional, case control, cohort, dan eksperimen. Ya. Nah, untuk sumber referensi yang kita gunakan, di sini saya sertakan ada 9. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti bisa dicek di Spada. Di sana sudah saya simpan ya, jadi bisa diakses melalui platform Spada kita. Nah, untuk topik pertemuan di sini juga saya akan jelaskan sedikit ya pertemuan kita. Misalnya di pertemuan pertama kita akan belajar tentang pengantar statistik dan analisis data epidemiologi ya. Kemudian di pertemuan kedua tentang signifikansi statistik, di pertemuan ketiga tentang analisis statistik deskriptif, di pertemuan keempat kita belajar tentang analisis data pada desain studi cross-sectional dan cohort ya, dan pertemuan kelima kita belajar tentang analisis data pada desain studi case control. Kemudian di pertemuan ke-6 kita belajar tentang analisis uji normalitas data. Di pertemuan ke-7 tentang
desain studi eksperimen. Ya. Nah, selanjutnya kita akan ujian tengah semester. Setelah itu kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu kita belajar tentang analisis uji korelasi Pearson dan Spearman. Ya, kemudian belajar tentang analisis uji one way ANOVA dan Kruskal-Wallis. Kemudian belajar tentang uji instrumen, ya. Kemudian analisis uji regresi logistik biner, ya. Kemudian kita belajar lagi tentang regresi linear sederhana dan berganda, dan analisis uji kondisional logistik regression, ya. Dan di pertemuan terakhir kita akan belajar tentang analisis stratifikasi. Nah, terkait dengan metode pembelajaran kita selama 1 semester, setiap kali pertemuan kita akan kuliah dan kita akan berdiskusi, tanya jawab di dalam kelas, ya. Kemudian saya akan berikan nanti tugas-tugas agar adik-adik semuanya bisa belajar mandiri, ya, dan metode yang terakhir kita bisa melakukan dengan kolaboratif, ya. Kemudian untuk penilaian, nah di penilaian ini sesuai dengan saran daripada program studi kita, bahwa ujian semester itu, ujian akhir semester itu nilainya sebesar 40%, ujian mid semester sebesar 30%, dan tugas 20%, dan untuk absensi yang 10%. Oke, besar harapan saya adik-adik semuanya boleh mengikuti seluruh pertemuan kita, mulai dari pertemuan pertama dan pertemuan terakhir nanti selama 1 semester. Kalau mungkin, kalau misalnya seandainya ya ada hal-hal yang perlu ditanyakan di setiap pertemuan, bisa didiskusikan melalui grup WhatsApp kita, ya. Kita bisa diskusi bersama tentang topik-topik yang sudah kita pelajari, ataupun mungkin topik-topik yang belum kita pelajari, kita bisa diskusi bersama. Oke ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan coba kita langsung saja ya masuk di pertemuan pertama, ya. Saya akan coba share screen sebentar. Oke, baik. Apakah slide saya kelihatan, Dek? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, pada pertemuan pertama, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di dalam RPS, bahwa untuk pertemuan pertama ini kita belajar tentang pengantar statistik dan analisis data epidemiologi. Ya, langsung saja. Ini saya coba besarkan aja ya slide show-nya. Bentar, saya coba slide show-nya. Oke. Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Nah, kita belajar tentang konsep dasar statistik dan epidemiologi. Nah, secara umum, statistik itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang data dan informasi terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Jadi, di dalam statistik itu kita belajar tentang data. Jadi, namanya statistik tentu ada kaitannya dengan data. Ya, jadi kita mempelajari terkait dengan data masalah-masalah kesehatan. Kita belajar tentang data dan informasi terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Ya, yang kedua adalah statistik kesehatan. Ya, dapat digunakan untuk merencanakan program di dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini dia.
Jadi statistik itu bukan hanya mempelajari tentang data, mempelajari tentang informasi terkait dengan masalah kesehatan. Ternyata statistik itu juga bisa mempelajari bagaimana merencanakan sebuah program di dalam melakukan pelayanan kesehatan. Ya. Yang ketiga adalah membantu di dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan serta analisis terhadap berbagai masalah kesehatan selama periode tertentu. Nah, ini menarik sekali ya, bahwa statistik itu sendiri ya bukan hanya mempelajari tentang data dan informasi. Ya, tadi bisa juga mempelajari tentang bagaimana merencanakan sebuah program di dalam pelayanan kesehatan. Ya, kemudian bagaimana membantu dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah kesehatan serta analisis terhadap berbagai masalah kesehatan selama periode tertentu. Nah, ini manfaat-manfaat daripada statistik kesehatan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan epidemiologi? Ya, kalau tentang epidemiologi, ya, ini mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan kejadian penyakit pada populasi. Nah, kalau kita cerita tentang distribusi masalah kesehatan, ini biasanya menggambarkan pada pengelompokan masalah kesehatan menurut suatu keadaan tertentu. Ya, misalnya yang dalam epidemiologi itu bisa dibedakan menurut ciri-ciri seperti misalnya manusia atau person, tempat atau place, ya, dan menurut waktu atau time biasanya. Nah, ini kan biasanya bagian daripada karakteristik epidemiologi. Ya, kemudian distribusi masalah kesehatan ini ya biasanya mempelajari penyebaran penyakit yang berarti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Misalnya siapa yang terserang penyakit? Nah, ini biasanya merujuk pada person. Siapa yang terserang penyakit? Apakah anak-anak atau orang dewasa atau lansia ataupun mungkin ibu hamil misalnya seperti itu ya. Kemudian di manakah serangan itu terjadi? Nah, ini terkait dengan tempat atau place. Nah, misalnya serangan itu terjadi bisa misalnya di daerah perkotaan, pedesaan, dan seterusnya. Nah, ini bagian daripada statistik epidemiologi yang sifatnya distribusi masalah kesehatan. Kemudian bisa juga mempelajari tentang kapan serangan itu terjadi. Nah, kalau cerita tentang kapan ini berkaitan dengan waktu biasanya. Ya, bisa misalnya waktu itu bisa apakah pada musim hujan, kemudian pada musim panas, kemarau, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan frekuensi? Frekuensi penyakit biasanya menggambarkan besarnya masalah kesehatan yang terjadi pada kelompok masyarakat. Ingat ya, kalau kesehatan masyarakat itu biasanya belajar tentang populasi kesehatan masyarakat, bukan individu. Jadi kita selalu merujuk kepada masyarakat atau populasi. Ya. Kemudian determinan. Nah, untuk determinan kejadian penyakit ini lebih kepada menggambarkan faktor-faktor penyebab suatu masalah kesehatan yang terjadi pada kelompok populasi. Nah, itu dia ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah jenis-jenis daripada epidemiologi itu sendiri. Jadi kalau untuk jenis-jenis pada penelitian epidemiologi itu sendiri, biasanya terdiri dari 3 bagian. Ya, ada epidemiologi deskriptif, ada epidemiologi analitik, dan ada juga epidemiologi eksperimental. Kalau deskriptif itu lebih sifatnya menggambarkan atau mendeskripsikan setiap masalah-masalah kesehatan. Kalau analitik itu lebih kepada melihat faktor penyebab, hubungan antara
misalnya variabel X terhadap variabel Y, contoh ya. Kemudian pada penelitian untuk epidemiologi eksperimental biasanya lebih kepada ada treatment intervensi yang diberikan ya di dalam suatu penelitian tertentu. Oke, saya lanjut. Jenis statistik. Nah, jenis statistik ini biasanya berdasarkan pada cara pengolahan. Nah, ada yang namanya statistik deskriptif dan ada yang namanya statistik inferensi. Nah, statistik deskriptif ini biasanya lebih kepada statistik yang sifatnya menggambarkan atau mendistribusikan setiap variabel penelitian. Ya, bisa dia berupa data kategorik maupun berupa data numerik. Ya, kalau statistik inferensial ini lebih kepada bagaimana melihat hubungan ya antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan pengujian hipotesis. Ya, misalnya kita menggunakan analisis seperti uji K-kuadrat, Pearson correlation, uji T independen, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan bentuk parameter. Nah, di sini ada semuanya untuk berdasarkan parameter ada dua jenis statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. Nah, di sini saya sertakan dua buku ya yang sudah saya tulis. Yang pertama adalah statistik parametrik. Ini ada judul bukunya, Analisis Data Statistik Parametrik, aplikasi SPSS dan Starkal, dan statistik non parametrik, memahami dengan mudah statistik non parametrik. Nah, untuk buku ini nanti ada di semuanya, boleh diakses ya, boleh diakses dan silakan baca adik-adik semuanya. Nanti karena beberapa topik-topik uji statistik yang akan kita pelajari di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan merujuk sebagian besar dari dua buku ini. Nah, statistik parametrik itu adalah statistik yang harus memenuhi uji normalitas data. Jadi kalau datanya tidak normal, maka kita nggak bisa menggunakan yang namanya statistik parametrik. Oleh karena itu, kalau data tidak normal, maka kita bisa menggunakan statistik non parametrik. Jadi uji-uji antara statistik parametrik dengan statistik non parametrik itu sangat berbeda, ya sangat berbeda. Jadi ada uji-uji yang termasuk di dalam statistik parametrik dan ada juga uji-uji statistik yang termasuk di dalam non parametrik. Ya, nanti untuk lebih dalam kita bisa belajar secara mendalam lagi tentang uji-uji analisis itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, belajar tentang statistik ya tidak terlepas dengan belajar di dalam memahami yang namanya skala pengukuran. Ya, adik-adik semuanya mohon ini dipahami, ini konsep dasar daripada belajar dengan statistik ya. Harus adik-adik semuanya bisa memahami yang namanya skala pengukuran. Jadi skala pengukuran itu ada 4 poin. Yang pertama adalah ada skala pengukuran nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Jadi skala ukur nominal dan ordinal ini biasanya berupa data kategorik. Ya, biasanya berupa data kategorik. Namun interval dan rasio biasanya berupa data numerik. Ya, jadi nominal ini contohnya misalnya jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian ordinal itu contohnya misalnya pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Kalau interval biasanya lebih kepada suhu misalnya 0 derajat Celcius ya. Dan kemudian kalau rasio itu biasanya misalnya pada berat badan ya, tinggi badan dan seterusnya. Nah, itu nanti bagian daripada skala pengukuran ya. Kemudian uji normalitas data. Nah, uji normalitas data biasanya di dalam melakukan uji statistik sangat penting sekali kita memahami yang namanya uji normalitas data pada populasi. Ya, di sini saya sertakan untuk uji normalitas data itu terdiri dari
dua metode, ya, satu metode deskriptif dan ada metode analitik. Ya, untuk metode deskriptif biasanya berupa histogram, ada normal Kiki plot, ada rasio dan seterusnya. Kemudian untuk metode analitik biasanya menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk biasanya menggunakan penentuan nilainya itu adalah berdasarkan nilai p-value. Misalnya kalau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Seperti itu. Ya, kemudian analisis bivariat korelatif. Nah, di sini beberapa analisis, ya, analitik uji statistik yang bisa kita gunakan untuk analisis bivariat korelatif. Ya, misalnya untuk penentuan data statistik itu biasanya kita harus melihat seperti apa datanya terlebih dahulu. Apakah datanya numerik ataupun datanya berupa kategori. Ya, apakah datanya misalnya dia ordinal atau mungkin berupa data nominal. Nah, disinilah peran daripada skala ukur tadi, ya. Skala ukur tadi di sini ketika kita menentukan analisis statistik apa yang kita gunakan, kita harus lihat apakah data kita berupa data numerik atau ordinal ataupun nominal. Nah, kemudian kita lihat apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Kalau tidak, kita bisa menggunakan Spearman. Kalau misalnya berdistribusi normal, kita menggunakan uji Pearson. Nah, seperti ini ya. Kemudian analitik bivariat komparatif. Nah, di sini komparatif itu ada berupa data kategori dan ada berupa data numerik. Nah, di sini juga tergantung, ya, apakah data kita berupa data kategori dengan kategori atau kategori dengan numerik. Nah, di sini nanti tergantung jenis data apa yang kita analisis. Ya, lebih dalam nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini ada uji chi-kuadrat, ada uji McNemar test, ada uji T independent Mann-Whitney, ada one way ANOVA dan seterusnya. Ya. Kemudian analitik untuk multivariat. Ya, untuk multivariat biasanya ada berbagai macam jenis-jenis statistik yang bisa kita gunakan. Ya, yang pertama bisa menggunakan regresi logistik biner, regresi logistik ordinal, logistik multinomial, regresi linear, dan analisis structural equation modeling. Penggunaan daripada uji statistik ini biasanya didasarkan pada analisis data kita seperti apa. Kalau misalkan data kita berupa data kategori, bisa kita menggunakan logistik biner. Kalau misalkan datanya misalnya berupa data kategori, tapi sifatnya yang ordinal, bisa menggunakan regresi logistik ordinal. Ya, seperti itu. Kemudian kalau di analisis PET, ya, ini lebih kepada pemodelan, ya, structural equation modeling. Jadi kalau kita mau mengeluarkan sebuah model yang mana model yang di dalam sebuah hasil penelitian, kita bisa menggunakan analisis PET atau SEM, structural equation modeling. Oke. Kemudian, nah ini contoh kasus misalnya. Sini contoh kasus misalnya, hubungan pengetahuan masyarakat dengan tindakan pencegahan COVID-19. Misalnya katakanlah ada N-nya 40. Nah, di sini kita harus menentukan variabel X-nya apa. Misalnya pengetahuan masyarakat. Variabel Y-nya tindakan pencegahan COVID. Nah, skala ukurnya apa? Ya, skala ukurnya misalnya data kategori, ya, ordinal. Nah, di sini kita bisa menentukan apa uji statistik yang digunakan tentang model judul ini. Nah, karena datanya kategori dan sifatnya ordinal, bisa kita gunakan uji chi-square test atau Fisher. Jadi seperti ini nanti tahap-tahap di dalam menentukan analisis statistik penelitian epidemiologi. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan deh. Saya Margareta Febrina Ginting. Ya. Ingin bertanya, bagaimana syarat penggunaan uji pada metode analitik? Bagaimana syarat? Bagaimana
syarat penggunaan uji normalitas data pada metode analitik, Pak. Oke, untuk syarat penggunaan uji normalitas data pada metode analitik itu didasarkan pada besar sampel. Ya, kalau misalkan sampel kita di atas 50, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan kalau sampel kita di bawah 50, kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Seperti itu. Gimana, Dek? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Masih ada yang perlu Saya, Pak. ditanyakan? Oke, Saya, Immanuel. Pak. Ya. Ya, Pak. Saya Manuel, Pak. Saya izin bertanya, apa perbedaan analisis data univariat, bivariat, dan multivariat, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga. Nah, untuk analisis data univariat, biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, sifatnya deskriptif. Jadi, tujuannya itu hanya menggambarkan saja. Kalau bivariat itu menguji hipotesis antar variabel X terhadap variabel Y, dan kalau multivariat sama-sama menguji hipotesis, namun kalau multivariat itu melihat variabel yang mana yang paling dominan di antara beberapa variabel yang mempengaruhi variabel terikat, seperti itu. Jadi nanti bisa menggunakan regresi logistik binor. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang perlu ditanyakan, maka saya akan menyimpulkan dari materi kita, ya, bahwa analisis statistik penelitian epidemiologi ya membutuhkan pemahaman yang mendalam ya tentang konsep dasar statistik seperti uji normalitas data. Itu wajib dipahami kapan kita menggunakan data uji normalitas data, kapan tidak, misalnya kapan kita menggunakan statistik parametrik, dan bagaimana skala ukur yang kita gunakan di dalam penelitian-penelitian. Jadi dalam menganalisis data statistik itu sendiri, harus kita pahami yang namanya skala ukur. Ya, harus kita pahami yang namanya skala ukur. Jadi tadi kan ada skala ukur nominal, ada ordinal, kemudian ada skala ukur rasio dan interval. Ya, jadi itu berupa kesimpulan dari materi kita. Besar harapan saya materi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan kita bisa lebih banyak belajar lagi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya, karena di pertemuan selanjutnya nanti kita ada studi kasus praktek menggunakan aplikasi ya, seperti aplikasi SPSS dan aplikasi Stata ataupun aplikasi Statgal. Oke, demikian materi kita pada sore hari ini, Dek. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selamat sore semuanya, Dek. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sama-sama. Izin live ya, Dek ya. Baik, Pak. Oke, yuk.